Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya. Dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, jadi yang baru melihat channel ini silahkan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini bisa menjadi manfaat bersama untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini ada informasi terbaru terupdate bahwasanya teman-teman semuanya harus tahu, mulai bulan Juli tanggal 31 nanti, semuanya aturan resmi OJK mengatakan bahwasanya pinjol tidak boleh memberikan hutang ataupun pinjaman kepada nasabah lebih dari 3 aplikasi. Bahwasanya kalau sudah terjadi lebih dari 3 aplikasi berarti pinjolnya melanggar atau melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan mereka bisa diberikan sanksi. Jadi ini informasi terbaik. Kita lihat saja nanti ke depannya teman-teman, apakah ini akan berjalan dengan benar atau tidak, hanya omong-omong belaka, kita tidak tahu. Dan juga sanksi apa kalau seandainya pinjol melanggar aturan OJK. Sanksi apa yang akan diberikan OJK kepada pihak pinjol kalau seandainya mereka memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi, Jadi teman-teman semuanya, jangan harap lagi mulai tanggal 31 Juli nanti teman-teman tidak bisa lagi meminjam pinjaman online lebih dari 3 aplikasi. Misalkan sudah ada pinjaman di Akulaku ataupun di Kredipo ataupun di Ada Kami, misalkan sudah ada pinjaman 3, teman-teman mau minjamkan lagi ke Pinjam Duit ataupun ke Samir, itu tidak boleh lagi. Kalau mau meminjam lebih dari 3 aplikasi harus dilunaskan dulu 3 aplikasinya dulu ini, Kalau sudah terjadi lunas 3 aplikasinya, bolehlah teman-teman ingin meminjam ke aplikasi lain. Kenapa seperti itu? Karena OJK beralasan bahwasanya kalau seandainya lebih dari 3 aplikasi takutnya rentan terjadi gagal bayar. Kenapa seperti itu? Benar sekali. Sebenarnya ini ada baiknya juga teman-teman, supaya para nasabah, para masyarakat tidak terlalu banyak untuk meminjam atau gali lubang tutup lubang ke aplikasi lain. Karena banyak kasus-kasus yang seperti itu. Awalnya mungkin 1 aplikasi, habis itu 2 aplikasi, habis itu 3 aplikasi, terus sampai 10 aplikasi. Karena tidak ada aturan ataupun regulasi dari OJK yang membatasi dengan ketat aturan seperti itu kepada pihak pinjol. Pinjol akan sebanyak-banyaknya mengucurkan dananya kepada pihak nasabahnya. Namanya bisnis teman-teman, tidak ada yang mau rugi, pasti ingin cuan sebanyak-banyaknya teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Kalau ini terjadi, kita lihat ke depannya bagaimana. Saya meyakinkan ada saja pinjol-pinjol yang bisa bangkrut. Dengan alasan kenapa? Karena uang mereka tidak berputar. Kalau ada orang mau meminjam ke aplikasi mereka, ambil contoh, kita ambil contoh mereka mau meminjam aplikasi misalkan Samir, kita ambil contoh Samir, tetapi mereka ada pinjaman online di tempat lain 3 belum lunas, maka Samir tidak boleh memberikan pinjamannya kepada pihak nasabah itu sampai nasabah ini sudah melunaskan 3 aplikasinya sebelumnya, Jadi ini sangat ketat. Kalau Samir misalkan memberikan pinjaman, mereka akan didenda atau diberi sanksi sama pihak OJK. Ini adalah bagusnya juga supaya para masyarakat tidak sebanyaknya atau merawat pinjol sebanyak-banyak sampai 10 aplikasi lebih, itu sangat membahayakan. Kenapa? Takutnya terjadi galbay. 3 aplikasi saja teman-teman belum tentu untuk bisa membayar, apalagi sampai lebih dari 3 aplikasi, bahkan sampai 10 aplikasi, pasti terjadi galbay. Pasti banyak yang terjadi tidak mampu membayar. Bukan 1-2 orang saja, pasti banyak teman-temannya. Ini dampaknya, semoga saja ini dampak baik untuk para masyarakat, khususnya kita masyarakat kecil yang selalu bergantung sama pinjaman online gali lubang tutup lubang, akan terhenti mulai bulan 7 nanti, Apa efeknya? Semoga saja ini kabar gembira. Semoga saja masyarakat tidak terganggu kecanduan lagi meminjol dengan aturan ini. Dan saya ingatkan lagi teman-teman, kalau ini sudah berlaku, aturan ini sudah berlaku, tidak usah teman-teman lari ke pinjaman online yang ilegal. Jangan ambil jalan pintas karena yang legal sudah tidak mau mencairkan lagi. Takutnya teman-teman lari ke yang ilegal yang tidak ada resminya, tidak ada kantornya, tidak ada izinnya OJK. Jangan seperti itu, Itu sangat berbahaya. Pinjaman online ilegal itu teman-teman semuanya bisa saja menyebarkan data Anda. Mereka tidak diawasi sama OJK. Bisa saja data Anda bisa dijual kemana-mana. Kita tidak tahu, Data itu teman-teman sangat berharga. Data itu adalah privasi kita. Kita menjualkan data kita kepada pinjaman online
itu sudah sangat luar biasa. Jangan sampai teman-teman mensepelekan data-data teman-teman semuanya, karena data sangatlah penting, oke? Karena orang sekarang sudah banyak yang memainkan data, bukan mencuri uang di mana-mana lagi, tetapi mencuri data para nasabah dengan cara yang tidak benar. Jadi jangan sampai Anda rugi ke depannya. Memang kalau dilihat sepintas itu tidak ada gunanya data-data, tetapi bagi orang-orang yang pemikirannya sudah melebihi batas, data-data sangat berharga teman-teman, oke? Jadi mulai saat ini semoga saja teman-teman bisa memahami apa yang kita jelaskan, saya jelaskan ini, tidak semena-mena lagi meminjam pinjaman online, apalagi meminjam ke pinjaman online yang ilegal gara-gara aturan bulan Juli nanti sudah berlaku. Jadi teman-teman semuanya, semoga saja kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki kita dilancarkan, karena rezeki kita makin lancar, dan tidak usah meminjam pinjaman online lagi, dan sudah itu kita lunaskan pinjol-pinjol yang ada di aplikasi kita. Habis itu kita lari ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lagi terpengaruh dengan yang namanya pinjaman online, kerja yang bagus-bagus, dan menafkahi anak istri ataupun keluarga kita, oke? Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.